Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar baru beli daun salam. Jangan lupa pulang membawa minyak. Cakep. Yang jawab salam kita doain biar pulang duitnya tambah. Ngomong banyak sendiri, amin sendiri loh ya. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa nawwarana binuril Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, munazzalu bi syariatil Islam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dhawil fadli wal irfan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan insya Allah dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Sakinah Warahmah, Perumahan Villa Sentosa, Villa Mahkota, ya kan, melek kan jadinya kan, ya. Mukarram Bapak Edison, tuh kayak gini gak dikasih catatan begini gitu ya. Bapak Sulaiman, kita doakan beliau dengan segenap pengurus, Allah kanunikan sehat walafiat, amin. Tiap kali saya bicara masjid, saya selalu teringat dengan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la ahummu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya kata Allah, aku ingin mensigrahkan datangnya azab. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali manusia-manusia yang dalam menjalani kehidupannya sudah keluar jalur fitrahnya. Anak yang harusnya bakti sama orang tua, ternyata sekarang banyak anak-anak yang durhaka, betul? Allah yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk saling bersaudara, ternyata sekarang banyak terjadi permusuhan-permusuhan, betul? Manusia yang harusnya menjaga bumi, ternyata banyak bumi yang dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, betul? Dari sekian banyak faktor itu yang menyebabkan Allah ingin mensigrahkan datangnya azab. Tapi walaupun demikian, dalam hadis qudsi tadi dijelaskan, illa min salasin, kecuali 3 golongan manusia. Siapa? Wa idza nazartu li ummari buyuti, apabila masih ada umatku, golongan umatku yang masih berkenan untuk menghidupkan, memakmurkan rumahku. Dan ini insya Allah yang dilakukan oleh Bapak Ketua DKM dan segenap pengurus serta seluruh para donatur yang mulia. Insya Allah kita yang hadir di sini
adalah termasuk golongan orang-orang yang disayang, dicinta oleh Allah, yang menyebabkan Allah tangguhkan datangnya azab Allah di atas muka bumi. Amin. Tuh, makanya bersyukur sama ketika ada orang-orang hamba-hamba Allah yang berkenan untuk memakmurkan rumah Allah. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru saya Gus Rafiq. Kita doakan beliau sehat panjang umur, dan juga tentunya guru saya Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Salim. Jadi ternyata memang Allah berkenan pertemukan saya dengan guru-guru saya di sini, Bu. Kiai Agus Salim ini beliau termasuk penggerak ya ITMI Kota Bekasi. Alhamdulillah Allah pertemukan dan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian tentunya Ketua Panitia peringatan Hari Besar Islam Bapak Edison, dan juga tentunya Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah saya lagi pengen dibantu, ini namanya siapa ya? Ibu Ustazah Masitoh, kita doakan beliau biar sehat panjang umur barokah, amin. Kemudian tentunya para bapak, para ibu, dan tidak kalah yang saya hormati tukang son, alhamdulillah tukang son, maaf, sehebat apapun penceramahnya, semelenting apapun suaranya, kalau nggak ada tukang son mah ampak, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah kumpulkan kita, pertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Insya Allah yang hadir semua di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak sama Nabi, Bu? Cinta enggak sama Nabi, Pak? Buktinya cinta apa? Buktinya cinta alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa hadir, walaupun kita semua di sini mungkin banyak kesibukan, betul? Iya. Coba saya tes cintanya nih, Tadi saya tanya di sini 2 hari yang lalu hujan, betul nggak? Hujan nggak? Hujan. Kalau seandainya sekarang nih hujan, ibu-ibu, bapak-bapak masih tetap hadir nggak? Hadir nggak? Hadir nggak? Luar biasa. Itu tandanya cinta. Ternyata 5 menit lagi hujannya makin deres. Kira-kira masih tetap hadir nggak? Masih tetap hadir nggak? Luar biasa. Luar biasa. Ternyata 5 menit lagi banjir tuh semata kaki. Masih hadir nggak? Hadir nggak? Allahu Akbar. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. 5 menit lagi ternyata banjirnya sepuser. Masih hadir nggak? Hadir nggak? Hadir. Luar biasa. Pak Haji Joli, saya pulang sepuser. Oh ya, saya hormati, muliakan itu Pak Haji Joli. Alhamdulillah beliau ketua TKM di tempat saya. Alhamdulillah beliau berkenan hadir mengantar saya di sini. Alhamdulillah.
hadir. Luar biasa, saya pulang sepuser ya. Ya, kita awali kajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membuktikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu ini biasanya bisa nih, kalau bawa-bawa bisa, monggo silakan diikutin. Aku cintaku kepada Nabi. Bisa nggak Bu? Ayo. 1, itu kenapa? 1, 2, 3. Aku cinta. Kurang semangat ah. Ayo lagi. Aku cintaku kepada sayang. Aku sayangku rindu. Aku kangen. Kemanapun teringat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya coba awali dengan kisah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kisah ini termaktub di dalam Maulid Barzanji yang mungkin selama ini ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana dikisahkan, walamma tamma min amlihi ala masyhuril aqwalil marwiyah. Ini nanti ibu kalau baca Barzanji biar tahu artinya nih, bahwa ketika usia kehamilan Siti Aminah berusia 2 bulan, tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah, meninggal dunia di Madinatul Munawwarah ayahnya yang bernama Abdullah. Nah, ini kisah nih. Kemudian walamma tamma min hamlihi ala raji'i tis'atu ashhurin qamariyah, dan pada ketika usia kehamilan Siti Aminah 9 bulan. Nah, ini intinya di sini Ibu. Ibu, kalau saya bilang ibu, saya ibu, ibu-ibu, ibu-ibu, ibu. Alhamdulillah kan, ya. Ini intinya di sini nih. Hadara ummahu lailatan maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi nisbatin minal hadiratil qudsiyah. Ketika usia 9 bulan kehamilan Siti Aminah sampai datang masa kelahirannya, Allah mengutus 2 perempuan, 2 wanita yang mulia, 2 wanita yang suci untuk membantu, untuk menangani masa persalinan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jadi bidannya Nabi itu siapa? Asiyatu wa Maryamu. Pertama adalah Siti Asiyah, yang kedua adalah Maryam. Luar biasa kan? Siapa Siti Asiyah? Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Fir'aun suami yang ingkar, Siti Asiyah adalah istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ketaatannya
apapun yang terjadi. Makanya kalau ada yang bilang istri mah bagaimana suami, enggak juga. Kan ada yang bilang begitu kan, ya kan, pembelaan ibu-ibu sama bapak kan, istri mah bagaimana suami pak, enggak juga. Ini Fir'aun ingkar, Siti Asia beriman, benar enggak? Tuh. Kemudian yang kedua adalah Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam adalah sosok wanita yang suci, yang mulia, yang terhormat, yang hidupnya habis dalam satu mihrab dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam adalah seorang wanita yang tidak pernah disentuh, dijamah oleh laki-laki, tapi melalui Maryam Allah tunjukkan kuasanya. Dengan Maryam tanpa disentuh, dijamah laki-laki, terlahir dari rahimnya seorang manusia yang mulia, yaitu Isa. Perempuan gak pernah dijamah, gak pernah dipegang laki-laki, hamil. Zaman sekarang juga banyak gitu. Ya. Maryam gak punya suami, hamil. Zaman sekarang banyak gak? Banyak. Jadi ditanya, loh kok nggak punya hamil? Maryam, ya. Lu bangga dia kan ya, Maryam. Sampai-sampai ada orang bu nikah 3 bulan 6 bulan udah ngelahirin. Yang bikin heran lagi, malam nikah, pagi beresin tenda, yang beresin itu engkongnya dibantu sama tetangganya. Lagi beresin tangga di atas, tenda di atas, ternyata di dalam rumah kedengeran tuh suara bayi itu. Oh. Lah ini tetangganya nanya, Kong, itu anaknya udah lahiran Kong? Gitu. Kesel sih Kong kan? Lo diam aja mulut lo, lewer bener lo, gitu ya gitu. Enggak, itu suara bayi Kong, itu suara bayi Kong. Lo itu namanya bibit unggul, tahu nggak lo? Begitu bibit unggul katanya, coba lihat. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa inti dari penyampaian kisah yang ada di Maulid Barzanji tadi? Anak, Pak, Bu. Anak. Kalau Rasulullah dari kecil sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu, maka Allah yang menjaganya, Allah yang mensucikannya. Kita sebagai orang tua punya kewajiban penuh untuk menjaga anak-anak kita. Kenapa? Karena tidak semua keluarga Allah karuniakan anak, betul nggak? Nikah 15 tahun ada yang belum punya anak, 20 tahun baru punya anak 1, 5 tahun punya anak 2, bahkan ada keluarga yang tiap tahun beranak, ada. Kenapa? Karena bicara anak ini bicara rahasia Allah. Gak sekedar amanah tapi juga anugerah. Nabi Ibrahim, ibu, bapak, nikah sama Siti Sarah itu sudah 70 tahun. Kurang apa? Siti Sarah itu wanita tercantik. Bahkan dalam satu riwayat Allah itu ciptakan kecantikan manusia yang pertama separuhnya itu dimiliki oleh Siti Hawa. Separuh tuh Siti Hawa, wanita tercantik tuh. Sepertiga dari separuh itu dimiliki oleh Siti Sarah. Sepertiga lagi dibagi ibu-ibu nih yang hadir nih. Ini sepertiganya doang nih, sisa-sisa lah itu. Makanya kalau bapak-bapak mau kawin lagi wajar orang dapatnya sisa sekarang. 70 tahun belum punya anak. Gundah Nabi Ibrahim. Tiap hari duduk termenung. Siti Sarah ngelihat kegundahan suaminya. Karena Siti Sarah termasuk golongan istri yang soleha. Nabi Ibrahim suami yang soleh. Disamperin tuh, Bang, saya tahu kegundahan abang.
Kalau memang boleh diizinkan, silakan. Kalau seandainya abang mau menikah lagi, kali aja dengan menikah lagi abang dapetin keturunan. Tapi karena yang ditawarin adalah Nabi, jawabannya apa? Tidak, Sarah. Tidak ada seorang pun yang bisa memerintahkan saya kecuali Allah. Tuh, itu Nabi. Suami ibu jangan sekali-kali ditawarin. Jangan. Nggak ditawarin kayak kadang-kadang bertingkah, ya. Iya. Nggak lama kemudian ternyata apa? Ternyata Allah perintahkan Ibrahim untuk menikah. Itu pun berat nyampein ke Siti Sarah. Karena Nabi Ibrahim itu adalah sosok suami yang begitu sangat sayang menghormati istrinya. Tapi karena ini perintah Allah, mau nggak mau harus disampaikan. Sarah, aku dapat perintah dari Allah untuk menikah. Kata Sarah, Bang, kan dari awal aku udah bilang, silakan kalau menikah, aku ikhlas, aku ridho, Bang. Kamu ikhlas, ikhlas. Kamu ridho, ridho. Cuma dengan catatan, Sarah. Apa itu, Bang? Aku mau menikah kalau kamu yang nyariin. Tuh, gitu, Pak. Rumusnya gitu, Pak. Kalau bapak mau nikah, silakan. Biar ibu yang nyariin. Saya yakin kalau ibu yang nyariin, pasti itu 2 menit 3 menit itu langsung ke dapur ngambil pisau itu. Baik, Bang, kalau memang aku yang harus nyariin istri untukmu, nikahin perempuan yang ada di belakang saya. Ternyata ibu, Nabi Ibrahim Siti Sarah itu punya budak, namanya Siti Hajar. Dan Siti Hajar ini keturunan Afrika. Afrika. Kita tahu orang Afrika itu kulitnya cuma ada 2, ibu, bapak. Kalau nggak hitam, hitam banget. Tuh. Nah, Siti Hajar ini termasuk kulitnya hitam manis, kayak saya gitu loh. Bapak ibu yang tapi karena ini perintah Allah, akhirnya apa? Dinikahin. Ternyata Allah punya kuasa, tidak lama kemudian Siti Hajar hamil. Di sela-sela kehamilannya Nabi Ibrahim selalu mengusap perutnya tuh sambil berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Makanya ibu-ibu kalau hamil, bapak tuh suruh ngelus-ngelus perut sambil baca doa biar ketika lahir anaknya nanti jadi anak yang soleh solehah gitu. Sering diusap, Bu, sering diusap. Iya, Rasul aja, Bu, kalau pulang dakwah malam itu, Pak, Rasul kalau pulang dakwah malam itu ngelihat istrinya tidur di lantai, Rasul nggak mau bangunin karena begitu sayangnya Rasul itu. Digendong istrinya digendong, dipindahin di tempat yang nyaman. Tuh. Nah, sekarang ibu-ibu nih, selama ini pernah nggak digendong bapak? Hah? Pernah nggak? Gendong bapak? Bapak? Pernah gendong bapak? Pernah? Loh, belum. Pak, istri digendong pernah? Kagak. Digendong? Nggak pernah? Sama, Pak. Istri saya Alhamdulillah. Rasul juga gitu, punya istri yang soleha, yang sayang banget sama suaminya. Tiap kali Rasul kalau ketika mau sarapan, itu Siti Aisyah itu selalu nyuapin Nabi, Bu. Kalau suaminya mau berangkat itu nyuapin Nabi minimal 3 kali suapan. 3 kali suapan. Pak, pernah disuapin ibu? Mau berangkat? Suapin.
Suapin belum? Suapin. Besok Bu, besok Senin Bapak mau berangkat. Ya minimal beli nasi uduk lah itu, nggak usah neko-neko. Nasi uduk ya kan, ada mie, kemudian balak-balak, telur tuh, telur ya kan, telur sama sambal bejek tuh, bejek gitu. Udah langsung Bapak suruh duduk tuh ya kan, duduk, Pak nih Ibu suapin, kata Rasul kan begitu ya kan, istri selalu nyuapin sebelum suaminya berangkat gitu kan, bejek campur urut jadi satu, suapin Bapak, pasti Bapak jawab makan dewek begitu. Nggak semua keluarga Allah karuniakan anak. Kalau Nabi Ibrahim 70 tahun belum Allah karuniakan putra, kadang-kadang banyak manusia yang nikah baru 1 tahun udah galau, udah bingung, bener gak? Tanya sono tanya sini, kata tetangga udah banyakin makan toge katanya, sampai kembung mencret-mencret itu, belum hamil-hamil juga. Ada yang bilang udah di tukang urut sono no, cakep no katanya, tukang urut sono, wah bisa urut bawa capek semua, nggak hamil. Oh sono bagus tukang urut sono, tukang urut sono, tukang urut sono. 10 tukang urut belum hamil-hamil, malah tukang urutnya yang hamil semua. Ini anak begini nih, rahasia Allah, betul nggak? Iya, itu. Kewajiban kita sebagai orang tua bagaimana menjaga, membimbing, mendidik anak-anak kita. Jadi mendidik anak kita tidak hanya ketika anak terlahir di dunia, enggak, dalam perut sudah. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah, pendidikan anak sebelum anak itu dilahirkan. Makanya ketika dalam kandungan ada terapi itu, ada terapi yang musik sendu, solawat gitu kan. Anak itu nanti insya Allah menjadi anak yang berhati lembut, sebagai lembutnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Hobi boleh, ketika anak hamil tahan hobinya. Mentang-mentang ada yang viral, ibu-ibu mah kadang-kadang aduh, ya penginan ikut viral. Wong kong ini kok di apal ya. Iya. Biarin, itu mah urusan belakang, yang penting terjaga anak kita. Yang kedua, tabiatul aulad ba'dal wiladah, ketika anak terlahir kita jaga benar-benar anak kita, minimal kita jaga agama anak-anak kita tuh, akidah agama anak kita tuh. Kenapa? Maaf, zaman sekarang kita hidup di mana banyak manusia-manusia aneh yang bermunculan mengatasnamakan agama. Banyak enggak? Banyak. Contohnya nih, pernah dengar yang namanya Lia Aiden? Pernah dengar Lia Aiden ya kan, tukang penjual bunga katanya, ngaku nabi, banyak pengikutnya enggak? Tuh herannya di Indonesia begitu Pak Kiai, udah jelas-jelas dia itu pedagang bunga, ngaku nabi, masih banyak pengikutnya juga. Pangsa pasar Indonesia itu lumayan laku. Lia Aiden ketika di sidang, di sebelahnya ada Pocari Sweat tuh, ketika berita acara kan, di sebelahnya ada Pocari Sweat tuh. Saya mikir, emang ada ya Nabi kekurangannya ion? Tuh. Gak lama kemudian muncul Ahmad Musadik, guru dari Bogor, yang katanya dia dapat wahyu. Kita semua meyakini nih, ayat terakhir yang turun, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama Rasulullah sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dibawa Rasulullah udah sempurna, udah nggak ada wahyu lagi. Ada Ahmad Musadik yang katanya ngaku dapat wahyu. Banyak pengikutnya nggak? Banyak. Aneh nggak? Aneh. Takutnya di sini nanti ada yang ngaku nabi, yang ngikutin banyak juga. Muncul lagi baru di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Awas Bapak, Ibu, hati-hati akidahnya.
Di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah ada orang yang ngaku nabi namanya Ngadimin. Ngadimin. Saya bukan masalah nama, karena dia ngaku nabi, jujur saja dari sisi nama aja saya udah nggak selera. Udah nggak selera saya, dari nama aja saya nggak selera. Solawatan itu bisa indah, bisa merdu, bisa dirasakan oleh hati dan jiwa umat karena ada nama Muhammad. Sallallahu ala ya habibi ya arusal ya muayyad ya mumad ya imamal. Yang bikin indah itu bukan suaranya, tapi nama Muhammad. Coba kalau nama yang ono, ya habibi ya, nggak selera pisan saya mah. Betul nggak? Iya tuh. Ada pengikutnya, gak ada. Heran saya mah di Indonesia. Udah tahu orangnya, latar belakangnya bagaimana, ngaku nabi masih banyak pengikutnya. Terus hati-hati lagi nih, ada aliran baru, nanti mungkin bapak ibu denger nih. Jadi kalau belum bisa khusyuk, jangan sholat dulu. Ini ada nih nanti nih. Kalau belum bisa khusyuk, jangan sholat dulu. Masalahnya, kapan kita bisa khusyuk dalam sholat? Sekelas kita, kapan bisa khusyuk sholatnya? Apalagi ibu-ibu kalau malam minggu kondangan ada 5. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau malam minggu ntar malam 5 lagi kondangan. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya 5 kalau kali 50 kayak 250 itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kondangan bener-bener gak punya otak banget dah. Ya tahu udah lagi seret begini, mana suami belum gajian, mobil mau bayar, rumah kayak masih nunggak gitu. Sekelas kita pingin khusyuk. Iya, sama bapak-bapak kayak gitu, pulang kerja malam sholat nih, khusyuk bener udah sendirian. Allahu Akbar, disisain ikan 3 di dapur. Istrinya udah bilang, bang, di dapur ada ikan 3, nanti habis sholat isya makan. Allahu Akbar, bunyi gerompiang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kucing ini kayaknya, kucing itu. Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Ya habis dah ikan itu, habis itu gitu. Mana nggak ada lagi gitu, mana mah ikan mahal gitu. Allahu Akbar. Lagian merah kucing bukannya dijagain gitu. Ya miara kucing bukan jadi jaga, diliarin baik begitu kan, jadi ngerepotin orang jadi begitu. Allahu Akbar. Ketika selesai salam buru-buru langsung ke dapur. Bener berantakan tuh. Tuh, gue bilang juga apa tuh. Iya, sekelas begitu bisa khusyuk. Ada orang bilang begini, Pak, khusyuk itu artinya nggak tahu apa-apa. Saya jawab, kalau khusyuk nggak tahu apa-apa itu bukan khusyuk, ngantuk. Ya kalau nggak tahu apa-apa, maaf, ada hadis Nabi yang mengatakan, uqtulul iswada ini fis shalah. Bunuh seandainya kita melihat 2 binatang yang berwarna hitam, artinya 2 binatang yang berbahaya dan membahayakan. Misalnya ular, kalajengking. Kalau nggak tahu apa-apa, maaf, ular lagi begini nih, wush, kita nggak tahu apa-apa, main ruku aja kan, udah itu ruku terakhir tuh itu. Bukan nggak tahu apa-apa, belajar fokus tuh.
agamanya Bu. Makanya untuk anak kita punten, termasuk ketika mau mencarikan jodoh untuk anak kita tuh, awas ibu-ibu, hati-hati, bapak juga nih, jangan ketika ada yang datang ke rumah kemudian bawa mobil baru, pakai pakaian parlente, kemudian ibu bilang, ah ini sukses anak nih, ini pasti bisa bahagian anak gua nih. Jangan. Karena kalau seandainya orientasinya adalah ini, percayalah ujung-ujungnya pasti akan kecewa. Dia bangga sama tetangga, alhamdulillah saya punya calon menantu, datang bawa mobil baru. Gak lama kemudian disegerain, dipercepat tuh pernikahannya. 4 bulan kemudian anak perempuannya pulang. Ditanya sama bapaknya, lah Ning ngapa pulang? Iya Pak. Lah emang kenapa? Suami galak? Enggak kok Pak, gitu. Kenapa kamu dipukul? Enggak Pak. Kenapa kamu diusir? Enggak Pak, gitu. Kenapa? Coba cerita sama bapak. Mobilnya diambil dealer Pak. Coba. Iya. Kalau memang kita mencarikan jodoh untuk anak kita, minimal adalah agamanya. Memang Islam kan mengajarkan kita 4 kriteria nih. Dijamaliha, cantiknya, gantengnya. Walaupun cantik dan ganteng ini sifatnya adalah tergantung selera. Ada orang yang sukanya itu perempuan yang berwajah opal, ada laki-laki yang senengnya perempuan berwajah bulat, ada yang lonjong, laki-laki suka, ada yang kotak kayak SpongeBob begitu, ada juga. Macem-macem. Sifatnya itu tergantung selera. Kemudian wali nasabiha, dari garis keturunannya. Ini kriteria nih, nyari jodoh nih. Kemudian yang ketiga wali maliha, dari kayaknya. Wah kalau gitu Islam materi dong? Bukan, Islam bukan materi. Artinya salah satu penopang kebahagiaan hidup berkeluarga, salah satunya adalah dari ekonomi. Makanya laki-laki di zaman sekarang nggak bisa dong, Bang, kamu bilang sama calon pasanganmu itu, Neng, abang berharap nanti kamu tetap setia walaupun kita hanya makan nasi sama garam. Lah cacingan anak orang, nggak bisa. Nah kemudian yang keempat walidiniha, agamanya. Makanya kita orang tua ketika ingin mencarikan anak kita minimal agamanya dulu. Datang tuh, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Pak, pengen ngelamar anak Bapak. Yang mana? Anak saya ada 4. Yang Marni Pak. Marni, iya. Terus bawa apa ke sini? Alhamdulillah Pak, saya bawa mobil Pak. Baru itu Pak, baru 2 bulan Pak. Terus kerjaan saya juga alhamdulillah Pak, mapan Pak. Terus rumah juga ada Pak, walaupun masih kredit Pak. Jawab dengan tegas, saya mencarikan tidak hanya suami untuk anak saya, tapi saya mencarikan imam untuk anak saya supaya anak saya terbimbing selamat dunia dan akhiratnya. Tuh, harus begitu Bu, bukan apa-apa. Oh gitu Pak. Lah iya, kamu bisa ngaji? Bisa Pak dulu. Saya nggak nanya dulu, saya nanya sekarang. Bisa nggak? Ya udah lama juga sih Pak, dulu bisa, sekarang bukan nanya dulu, sekarang. Ya kalau ini sih dikit-dikit Pak. Nggak usah dikit-dikit, sekarang ngaji. Nggak bisa minggu depan aja Pak, nggak bisa sekarang, karena kamu datangnya sekarang. Nama kamu siapa? Torik Pak. Ya udah sekarang gini deh, hafalin surat At-Torik tuh, harus At-Torik Pak. Lah iya, sesuai dengan nama. Ya udah Pak, sebentar Pak, buka HP dia.
Dibaca sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. At-Thari wa ma'udhara kama thari ila akhirih. Oke, siap. Ntar dulu, Bapak pertimbangin dulu. Makasih, Wak. Pulang. Besok datang lagi tuh. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Ini siapa lagi nih? Saya, Wak. Ya pengen ngelamar anak Wak. Yang siapa? Marni. Lah kemarin datang. Iya, kalau kemarin yang penting kan Jalung Kuning belum melengkung, Wak. Masih ada kesempatan, Wak. Terus kamu modal apa? Ya sih nggak punya apa-apa, Wak, gitu. Saya cuma punya kesetiaan, Wak. Ah, ya udah kalau gitu. Nama kamu siapa? Anas, Wak. Ya udah apalin Anas. Oh, enteng dia kan? Anas ya. Yang ketiga besoknya tuh. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Mau ngelamar anak Wak. Siapa? Marni. Lah laku amat anak gua ya. Iya. Nama kamu siapa? Imron, Wak. Imron, Wak. Imron. Iya. Ya udah kalau gitu syarat utamanya pertamanya hafalin surat Al-Imran tuh. Wah, panjang banget itu, Wak. Saya emang nggak hafal. Ya itu memang sesuai dengan nama. Kemarin yang 2 orang juga begitu sama. Ngapalin nama itu, ngapalin sesuai dengan nama. Gini, Wak. Emang nama saya Imron, Wak. Cuma di kampung biasa dipanggil Kulhu, Wak. Biasa dipanggil Kulhu. Ya udah apalin Kulhu dah. Minimal agamanya yang jadi kriteria utama. Anak dari kecil kita gadang-gadang, Bu, bener nggak? Anak kalau seandainya kesandung kayak kita langsung lari terbiri-biri pengen nyelamatin, betul nggak? Itu baru dunianya, bagaimana akhiratnya? Tuh. Makanya buat anak-anak nih, orang tua kita itu adalah satu-satunya manusia yang paling sayang di dunia ini. Ini biar didengerin sama anak-anak kita nih, Bu. Kalau orang tua ngelihat anaknya sakit, langsung buru-buru diobatin, dibawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, kata dokter, Pak, Bu, mohon maaf, anak ibu ini harus dioperasi. Itu orang tua yakin saya mah, apapun dan bagaimanapun caranya, bagaimana anaknya dapat perawatan terbaik. Rembukan sama bapaknya, Pak, ini ngobatin anak, kayaknya kita nggak punya duit, Pak. Udahlah, jangan khawatir untuk anak. Jual rumah, jual mobil. Lebih baik kita kehilangan mobil, lebih baik kita kehilangan rumah dibandingkan kita kehilangan anak. Betul nggak? Betul nggak? Tuh. Cuma kalau anak-anak sekarang itu bener-bener kok. Anak 10 katanya udah sukses semua. Orang tua tinggal 1, emak. Giliran sakit, mau dibawa ke rumah sakit, rembukan dulu. Ada nggak begitu? Gimana bawa rumah sakit? Terus biaya bagaimana? Udah nggak apa-apa, nanti kita patungan. Tapi aku belum ada uang ini. Tuh. Ada nggak begitu? Kurang ajar nggak begitu? Bawa ke rumah sakit, nyampe 1 hari, 2 hari, 3 hari udah kebingungan, nangis dia, sama Allah berdoa dia, ya Allah, kalau seandainya memang ini takdirmu, aku ikhlas kalau seandainya ibuku harus engkau panggil. Kurang ajar. Baru ngerawatin orang tuanya 3 hari di rumah sakit, udah nangis-nangis kalau ini memang takdir. Dulu ketika anaknya masih kecil, maaf, apapun dijual, orang tua nggak pernah mikirin diri sendiri, betul nggak? Punya kebun satu dijual. Anaknya pengen kuliah di Jakarta, sawah dijual. Giliran sukses, tiap kali lebaran ngeliat tetangga anak cucunya pada kumpul, nangis orang tua. Anaknya cuma bisa telepon, Pak, Mak, mohon maaf saya belum bisa pulang karena banyak kerjaan. Ada begitu? Ada? Orang tua mah sifatnya nggak mau namanya nyakitin hati anak. Jawabannya apa? Nggak apa-apa, Le, nggak apa-apa tong, yang penting kerjaanmu lancar, keluargamu sehat. Padahal hati orang tua itu sedih.
Gak ada yang bisa ngobatin hati orang tua kecuali kehadiran kita sebagai anak. Makanya saya applause. Selamat buat bapak ibu yang masih Allah karuniakan orang tua. Apalagi kalau seandainya orang tua kita punya anak 5 dan orang tua itu lebih cenderung pingin ikut kita. Ibu bapak saat itu sudah Allah kasih jalan untuk menuju surga. Jangan pernah iri sama saudara-saudara yang lain yang gak mau ngerawatin orang tua. Seharusnya mereka yang iri sama kita. Kita sudah ada jalan ke surga. Makanya kalau Allah letakkan ridhonya di ridho orang tua, benar, pantas. Sampai-sampai dilaguin tuh. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 dibanding kau mengandung lagi, bener 10 anaknya. Iya, mengandung melahirkan. Mereka yang iri sama kita, harusnya begitu. Makanya ketika sudah menikah, Islam mengajarkan kepada kita tidak ada perbedaan mana orang tua kandung, mana mertua. Jangan pernah dibeda-bedain. Jangan kalau orang tua sendiri datang, mak, di sini dulu ya mak, nginep mak kan udah lama nggak nginep di sini. Mak pengen apa? Ntar saya masakin. Pengen kemana? Nanti saya ajakin, saya anterin. Gilir mertua yang datang baru kayak duduk udah ditanyain, mak jam berapa mau pulang? Jangan, sama. Mertua sama orang tua sama. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam membentuk anak yang soleh dan soleha, maka kunci utamanya adalah solehahkan dulu kita. Kita harus soleh dulu. Dari sebelum kita menikah, kita harus belajar soleh dulu. Dari awal proses hajat terhadap pasangan kita, maka kita harus soleh dulu. Gimana caranya? Ikutin Nabi. Nabi itu Pak, kalau mau berhajat sama istrinya, nggak usah kita bahas lagi dah ya. Berhajat paham kan ya? Berhajat ya, anak-anak ya. Ya berhajat paham kan ya? Berhajat ya, berhajat. Ya berhajat sama istrinya selalu ambil wudhu dulu. Ah Pak, itu mau mubazir, ntar kayak batal-batal lagi. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Rasulullah itu ingin ketika menyentuh istrinya dalam keadaan suci. Tuh. Dalam keadaan suci. Makanya kan ada doanya, Bu. Nih, yang punya rahim hanya ibu. Kata rohmah itu masih satu alur dengan kata rohim. Ya, masih satu akar rumput tuh. Makanya ada doanya tuh. Sebelum di kamar nih, nih Bapak saya ajarin, ntar Ibu ikutin, Bapak ikutin. Ketika mau masuk kamar suami ucapin salam tuh sama istri. Posisi istri sudah ada di kamar. Suami masuk baca doa tuh. Ya ucapin salam. Bagaimana salamnya? Assalamu alaiki ya abwabar rahmah. Tuh suami tuh. Keselamatan atasmu wahai pintu-pintu rahmah. Pintu rahmah. Kenapa? Karena yang punya rahim itu hanya ibu. Pintunya rahim itu hanya ibu. Istri mendengar, jawab. Bismillah, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Fatihar Rahmah
Keselamatan atasmu wahai suamiku, pembuka pintu rahmah. Jadi kalau istrinya itu pintunya, suami itu kuncinya. Paham dari sini, paham? Paham? Nah, nggak usah terlalu diabarkan panjang lebar kita ya. Ketika sudah selesai, duduk bareng-bareng, baca doa tuh. Jangan langsung main gabruk baik. Baca doa, gimana doanya? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Doa makan itu mah. Allahumma janibis syaiton wa janibna syaiton ma rozaqtana. Itu. Jadi doa itu penting, minimal ketika ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat dulu. Apa hajat kita nih ya Allah? Pengen dapat anak yang soleha. Setelah sholat hajat 2 rakaat, seandainya bapak ibu sempet, minimal baca yasin lah itu 3 kali. Tuh, ya namanya pengen dapat anak yang soleh biar sabar, bener nggak? Iya. Setelah baca yasin 3 kali, minimal baca, setelah itu baca surat Al-Ikhlas 113 kali. Tuh, ya pengen dapat anak yang soleh kok, biar sabar, jangan gerusa-gerusu, bener nggak? Nah, setelah baca surat Al-Ikhlas, baru baca surat An-Nas minimal 41 kali. Tuh. Ya. Jangan langsung main tangkap gitu. Ya memang Bu, jujur saja. Jadi saya teringat obrolan bapak sama anak Bu. Saya teringat obrolan bapak sama anak. Bapak itu bilang, nak, bapak ini cinta sama kamu sebelum kamu lahir loh. Kata anaknya, kau bisa pak, saya kan belum lahir, gimana bapak cinta sama saya? Ah, bapak malah lebih ada-ada aja bapak. Enggak nak, bener. Bapak cinta sama kamu itu, sayang sama kamu sebelum kamu lahir. Buktinya apa? Buktinya bapak berusaha mencari ibu yang terbaik buatmu. Ini kan ranahnya nyari jodoh, bener gak? Iya, sama ibu juga begitu. Sampai-sampai, punten, memang Allah punya rahasia tersendiri. Ada seorang pemuda yang lajang, dia pingin dapat jodoh yang pinter, cantik, kaya. Lengkap tuh, pinter, cantik, kaya. Dia termasuk anak yang soleh, rajin ke masjid. Pada suatu hari pulang sholat isya, dia dikejar-kejar anjing, ceritanya tuh. Dikejar-kejar anjing, lari dia. Padahal rumusnya Bapak Ibu, kalau kita dikejar anjing, maaf saya nggak bilang bodoh, enggak, cuma nggak sesuai aja dengan akal. Kalau dikejar-kejar anjing dia lari, mana rumusnya kita menang lomba lari sama anjing? Anjing kakinya 4, kita kakinya 2, itu pun rematik. Jadi orang tua kita dulu ngajarin, kalau kita dikejar-kejar anjing, jongkok. Bener nggak tuh? Jongkok. Kenapa? Anjing itu mengira bahwa orang yang dikejar itu ambil sesuatu yang membahayakan. Akhirnya apa? Anjing berbaring pergi. Pak, kalau seandainya udah jongkok ternyata diterkam juga sama anjing, nasib. Akhirnya apa? Diterkam dia sama anjing, digigit kakinya berlubang. Dibawalah sama warga tuh ke rumah sakit, Pak. Di ruang UGD ditanganin sama perawat, kebetulan dokternya belum sampai, masih di perjalanan. Perawat telepon, dok, ini ada pasien yang digigit anjing dok, penanganan pertama bagaimana? Mohon petunjuk dok. Ayo udah kalau gitu kasih suntikan anti rabies buat jaga-jaga, suntik rabies. Terus dok, ini orangnya lemah ini,
Ah paling dia mah cuman ini aja, dia mah apa nih, trauma, dia mah kaget. Udah biarin langsung infus saja. Baik dok, diinfus ceritanya tuh. 1 jam kemudian dokternya datang. Ternyata benar, dokternya perempuan, cantik, kaya, pinter. Dirawatlah itu pasien. Ngobrol-ngobrol, punya obrol, akhirnya berlanjut ke pasti buuk tuh. Berlanjut pasti buuk, kemudian WA-an, japri-japrian, akhirnya apa? Gak lama kemudian menikah. Rupanya dia dapat jodoh harus kegigit anjing dulu. Itu rahasia Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak maka didik kita dulu. Bagaimana cara didik kita? Melalui momen Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, kita didik diri kita melalui uswah kita. Contoh yang sudah digambarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya termasuk kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, apalagi kehidupan bermasyarakat. Allah kumpulkan kita di sini udah sama-sama tua. Ketika warga mulai banyak, udah mulai bermunculan sifat-sifat aslinya, betul nggak? Ada orang yang memang baik luar dalam, ada orang yang memang baik luarnya dolam, hatinya busuk, ada. Di luar, aduh iya jeng, iya, ternyata di belakang baru aku tahu ternyata dia seperti itu. Ada enggak? Ada, macem-macem di masyarakat mah, betul enggak? Ada orang yang acuh tak acuh, nggak mau tahu tentang kehidupan pribadi orang, rezeki orang. Ada orang yang selalu kepo, ada enggak? Iya, padahal guru-guru kita selalu ngajarin biarin itu mah dapurnya masing-masing. Tetangga beli mobil baru, bener dia ingat omongan guru, nggak usah kepo. Masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam pintu tuh, rumah tuh, masuk rumah badannya udah masuk, palanya belok tuh. Mobil siapa itu ya? Ada nggak? Macam-macam masalah bermasyarakat. Tapi yang pasti Ibu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahullahu jannah. Ada 3 hal yang seandainya Bapak Ibu laksanakan, praktekkan, terapkan, amalkan dalam hidup sehari-hari, maka insya Allah Bapak Ibu akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang seringan-ringannya. Apa yang 3? Pertama, tu'ti man haromak. Nih, suka ngasih sama orang yang pelit dengan kita tuh. Di sini ada yang pelit, ada yang pelit, ada, jangan banyak, jangan banyak, jangan. Oh banyak susah ngutungin saya. Ya ada, memang di mana-mana ada. Panitia kegiatan PHBI kadang-kadang keliling, apalagi ibu-ibu pengajian luar biasa. Iya, makanya di mana lingkungan ibu-ibu pengajian ini tonggaknya. Kenapa? Karena pengajian ibu-ibu itu pengajian yang paling istiqomah. Ya kan? Paling istiqomah. Di sini ngaji jam berapa? Hari apa? Hari apa ngaji? Hari Selasa jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Itu pun alhamdulillahnya kadang-kadang ustadznya udah nyampe duluan, ustazahnya nyampe duluan, bener nggak? Iya, ngucapin salam, assalamualaikum, nggak ada yang jawab, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Nengok ke kiri, nenek-nenek lagi selonjoran sendirian di pojokan sambil minum. Iya, dilihat bekas-bekas aqua gelas udah ada 4. Ditanya, nek, ibu-ibu yang lain mana? Belum datang. Sekarang jam berapa, nek? Jam 8:30. Kok belum datang, nek? Mbak tahu. Ya udah kalau gitu, nek, sambil nungguin ibu-ibu datang, kita iringi dengan sholawatan. Karena memang ibu-ibu yang paling cinta sholawatan. Pengajian ibu-ibu yang selalu sholawatan, bener nggak? Iya. Di mana
tempat ketika saya jalan di masjid musola lingkungan itu kadang-kadang suaranya ibu-ibu yang sering saya dengar. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita, karena ini lagi ibu-ibu hari ini janganlah kita, karena ini tuh yang hafal siapa? Ibu-ibu. Bapak-bapak, iya. Saya dengar di sini ibu-ibunya soleha semua kok. Walaupun gak ikut pengajian saat itu, di rumahnya sibuk nyuci baju, tetap sholawatannya ustazah dijawab juga dengan sholawatan. Ibu-ibu, saya gak ngaji, hari ini saya nyuci kolor, semalam ngompol 3, ibu-ibu yang paling cinta sholawatan, betul gak? Iya. Tu'timan haramak, kegiatan PABI panitia keliling. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Saya panitia Masjid Sakinah Warohmah bu, besok mau ngadain peringatan maulid misalnya. Oh iya, terus mohon keikhlasannya bu supaya kegiatan kita bisa berjalan demi kebersamaan. Oh iya, kasih itu, dihitung-hitung ada cepean, gocapan 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, yang dikeluarin 2.000. Udah gitu datang suaminya, istrinya, anaknya 6, 8. Lah air kayak udah kimpas, belum snack, lah tekor panitia itu masih mendingan ngasih. Ada yang alasan melulu ada. Oh iya bu, mohon maaf karena bapaknya kan belum pulang, memang bapaknya sih yang pegang uang. Oh iya ya bu, kira-kira bapak pulang jam berapa? Bapak pulangnya kurang lebih jam 9 malam. Oh ya udah kalau gitu nanti jam setengah 9, jam 9 saya ke rumah lagi ya. Oh iya bu, silakan. Oh panitia bener-bener lillah kok, jam 9 datang lagi ke rumah. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, saya batin dia yang tadi siang bu ke rumah. Oh iya, terus gimana, bapak udah pulang? Udah. Ayo udah kalau itu bagaimana bu? Oh bapak lagi mandi. Ya udah kalau saya tungguin ya bu ya. Jangan. Lah emang apa? Bapaknya kalau mandi, asal ibu tahu nih, mandinya itu 4 jam. Lah kaget panitia, buset mandi apaan 4 jam itu? Terus bagaimana? Daripada ibu kelamaan nungguin, kan bapak berangkatnya itu habis subuh. Mendingan habis subuh ibu kesini sebelum berangkat. Oh ya udah kalau gitu bu. Bener, habis subuh datang lagi. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Oh iya bener, aduh saya lupa bu ngasih tahu. Saya kan ngomong bapaknya berangkat kerja habis subuh, ternyata jam 2 ditelepon sama bosnya. Gagal maneng. Ada begitu, ada datang, orangnya datang. Islam ngajarin sama kita, kasih, jangan dibenci, jangan dibenci. Justru adanya orang yang dermawan biasanya itu adanya orang yang pelit. Ada orang yang kaya biasanya ada orang miskin. Disebut kaya karena ada yang ada disebut dermawan karena ada orang yang tuh. Biarin, Allah punya cara sendiri. Minta sama Allah, ya Allah tolong bukakan hatinya, tapi jangan di depan dia, jangan. Ya emang niatnya baik, tapi kalau di depan dia maaf memang kita yang bikin masalah itu. Iya, biarin aja. Tuh Islam ngajarin sama kita nih, walaupun ada orang pelit, kasih. Tuh. Yang kedua, ini sifat Nabi nih bu, kalau diterapin bahagia ibu.
Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Kita diajarin untuk senantiasa memaafkan kepada orang-orang yang berbuat zolim kepada kita. Maaf, tinggal di sini udah berapa lama? 10 tahun ada? 10 tahun ada? 15? 20? Siapa yang pernah nangis karena tetangga? Siapa yang pernah marah sama tetangga? Siapa yang pernah kesel sama tetangga? Siapa yang pernah dendam sama tetangga? Saking sakit hatinya, yang kemarin berat badannya 80 kilo, ya kan, kemudian dia masuk rumah kemudian masuk lemari masuk kunci, 3 hari gak keluar. Kata suaminya, "Mah, keluar makan." "Enggak, Mama gak mau makan." "Makan, Mak, makan, ntar kamu sakit." "Biarin." Masuk lemari 80 kilo, 3 hari gak makan, gak minum, gak berak, gak kencing. Pas keluar tinggal 25 kilo. Ada yang pernah sakit hati? Ada yang pernah dikecewakan? Tuh. Ada yang pernah mungkin difitnah? Tuh. Macam-macam di masyarakat. Makanya butuhnya ngaji itu seperti ini. Kadang begini, Bu, punten mohon maaf. Kadang kita dikasih rezeki sama Allah melalui warisan, orang lain nggak tahu. Bilangnya apa? "Duit dari mana itu ya?" Wah, jangan-jangan ngepet itu. Bilang Japrian sama tetangganya, "Bu, hati-hati kalau bawa duit ya," gitu. "Bukan apa-apa, nyimpennya hati-hati." Dia suaminya nggak kerja, cuma duduk pagi-pagi ngopi ngerokok. Ternyata kemarin pulang itu bawa mobil baru, tahu. Duit dari mana? Ya paling-paling kayak ngepet kan, ya. Tuh yang kedua. Biasa itu, Bu. Ya, Allah punya cara sendiri. Rasa sakit hati kita, kecewa kita, insya Allah Allah akan ganjar ganti dengan sesuatu yang manis di kemudian hari. Kalau dia benci, kita balas dengan benci, maka perbedaannya apa kita sama dia? Sama. Padahal kita ngaji, bener gak? Iya, tuh. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah ya. Ya, saya mah seneng aja udah, kurang 5 menit, 10 menit, selesai gak seneng saya mah. Karena sifat saya itu begini, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau dianggap jamaah itu ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Bila perlu saya punya prinsip, ya kan, ikan mujair, ikan sembilang. Ya kalau udah cair pulang, tuh, gitu. Ya. Nah kemudian yang ketiga yang gak kalah penting, watasil luman kotoak, senantiasa sambung yang namanya silaturahmi. Ya, hilangkan perbedaan, perbesar yang namanya persamaan. Kalau dosa kita sama Allah sebesar apapun, Allah maha mengampuni. Tapi kalau dosa kita sesama manusia, Allah nggak mau ikut campur, kecuali kita yang bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus saling memaafkan pada saat itu. Tanpa ada saling memaafkan, maka kita tetap akan membawa dosa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinginnya panjang lebar, tapi alhamdulillah kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah ridhoi, Allah kabul setiap hajat, niat dan harapan kita semuanya melalui nilai silaturahmi, melalui hadirnya kita. Walaupun mungkin yang hadir di tempat yang sama, guru yang sama, masjid yang sama, pahalanya beda-beda, tapi kita mohon kepada Allah yang beda-beda ini tetap adalah merupakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita angkat tangan, kita istighfar, Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni kami ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wa ummahat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawil umurana ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, panjangkan umur orang tua kami, panjangkan umur suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami dimanapun berada ya Allah, dengan panjang umur yang bermanfaat. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk lingkungan dan saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kehinaan kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, melalui momen maulid pada pagi hari ini ya Allah, izinkan hati kami Engkau satukan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan di antara kami ya Allah. Ya Allah, melalui momen peringatan maulid ini Engkau satukan hati kami, supaya hati ini senantiasa tertuju kepada sesuatu yang satu, yaitu cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulmu. Ya Allah, mungkin solat kami bukanlah solat yang Engkau terima, mungkin infak sodakoh kami bukanlah infak sodakoh yang Engkau terima, mungkin haji umrah kami bukanlah haji umrah yang Engkau terima, tetapi mungkin hadirnya kami dalam rangka untuk menyatukan hati kami, dalam rangka untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan di antara kami. Inilah yang menjadi asbab Engkau hadirkan kami berada dan Kau kumpulkan kami semua, termasuk golongan hamba-hambamu yang baik, yang Engkau tempatkan di tempat yang terbaik. Ya Allah, kalau seandainya ada tetangga kami yang mungkin melakukan kesalahan kepada kami, maka pada hari ini izinkan kami untuk bisa membuka pintu hati kami ya Allah, untuk memaafkan saudara-saudara kami. Ya Allah, kalau seandainya lisan dan ucapan kami tidak terjaga dan tidak tertata, kemudian tanpa kami sadari menyakiti hati saudara kami, ya Allah, ikhlaskan kami, beri kemudahan kepada hati kami untuk ringan memohon maaf kepada saudara kami. Kami ingin melalui peringatan Maulid Nabi SAW ini, ketika kaki kami melangkah meninggalkan majelis yang mulia ini, kami membawa nilai-nilai kebaikan yang baru, semangat persaudaraan yang baru, semangat kekeluargaan yang baru. Ya Allah, mungkin kami banyak saudara di luar-luar daerah sana, tapi kami yakin ketika kami dalam keadaan kurang sehat, ketika kami dalam keadaan sakit, tentunya penanganan pertama tidaklah kami menunggu saudara kami yang jauh di sana, tapi tetangga-tetangga kamilah yang terlebih dahulu memberikan pertolongan kepada kami. Maka hari ini ya Allah, kami mohon kepadamu, tetangga kami bukanlah sekedar tetangga. Jamaah Masjid Sakinah Warahmah tidak hanya sekedar jamaah, tapi mereka adalah bagian daripada keluarga besar kami. Mereka adalah bagian daripada saudara kami yang hidup bersama-sama, suka dan duka dalam lingkungan kami bersama. Ya Allah, apapun yang kami lakukan ini, kami berharap kebaikan ini, persaudaraan ini, silaturahim ini akan bisa kami wariskan kepada anak dan cucu kami. Mungkin kami tidak bisa mewariskan harta benda dunia kepada anak-anak kami, tapi kami hanya bisa mewariskan lingkungan yang baik untuk anak-anak kami. Mereka akan mengenang kami, mereka akan mencatat kami, karena cepat atau lambat kami akan menjadi manusia-manusia dulu. Anak kami akan mengingat, ya Allah, dulu saya punya orang tua yang baik, dulu saya punya mama yang baik, dulu saya punya orang tua yang rajin menghidupkan dan memakmurkan masjid di lingkungan kami. Dulu saya punya orang tua yang baik terhadap tetangga-tetangganya.
Dulu itulah bahasa dari anak kami. Kami ingin nama kami tercatat tinta emas dalam kehidupan anak-anak kami di masa yang akan datang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jaga anak-anak kami dimanapun anak-anak kami berada. Berikan pendidikan yang baik kepada mereka ya Allah. Jaga, lindungi ya Allah. Dan izinkan anak-anak kami supaya bisa menggapai cita-citanya, mengangkat harkat martabat derajat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfiru wa yarham. Allah hidafi'al bala ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami semua yang hadir dari segala bala ya Allah. Allah hidafi'al bala ya Rahman. Ya Allah, jauhkan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami semua dari segala bala ya Rahman. Allah hidafi'al bala ya Rahim. Ya Allah, jauhkan lingkungan kami, tetangga-tetangga kami semua dari segala bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurang yang mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.